polisi tugasnya banyak, menjaga ketertiban dan lain-lain. Salah satu tugas pokoknya adalah menegakkan hukum. Dalam hal ini tindak pidana. Kalau kita berbicara tentang tindak pidana, berarti kita berbicara tentang perkara, kasus, atau delik. Delik ini ada dua macam. Yang pertama delik aduan, dan yang kedua adalah delik biasa. Apa itu delik aduan? Delik aduan itu merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang dirugikan. Lalu apa itu delik biasa? Delik biasa itu adalah tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Delik aduan contohnya adalah pencemaran nama baik. Jadi kalau si korban tidak mengadu, maka tidak akan dilakukan penuntutan. Nah, lalu contoh delik biasa apa? Pencurian, pembunuhan misalnya. Itu tanpa ada pengaduan atau laporan pun, penyidik atau polisi dapat melakukan proses penyidikan. Bisa dibedakan ya teman-teman ya. Ada pertanyaan kan. Apakah polisi harus menunggu laporan, pengaduan untuk melakukan penyidikan? Kan banyak di media sosial atau di media kita dengar ada orang melapor dan ada orang tidak melapor. Jadi sebagian orang awam mengatakan, kenapa itu tidak dilakukan penyidikan oleh polisi? Kenapa itu tidak ditangkap? Ada yang menjawab, karena tidak ada laporan. Karena mereka tidak melapor ke polisi. Nah, pertanyaan kita, kalau begitu apakah harus melapor kalau ada suatu tindak pidana? Tidak demikian teman-teman. Seperti tadi kita berbicara delik. Kalau delik aduan dia harus ada pengaduan dari korban. Tapi kalau delik biasa tidak perlu ada pengaduan, tidak perlu ada laporan. Polisi bisa melakukan proses hukum. Seperti tadi contoh kasus pembunuhan, pencurian. Nah sekarang kita akan masuk bagaimana cara polisi melakukan proses penyidikan. Nah, kan? Polisi melakukan penyidikan dasarnya adalah adanya laporan polisi atau biasa disebut LP. Ya. Ada laporan polisi, itulah dasar polisi melakukan penyidikan. Yang membuat laporan polisi itu siapa? Yang membuat laporan polisi adalah polisi. Lalu apa itu laporan polisi? Laporan polisi diatur di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Laporan polisi ada dibagi dua, teman-teman. Yang pertama adalah laporan polisi model A. Apa itu? Yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Jadi kalau polisi mengalami atau mengetahui atau menemukan dugaan peristiwa tindak pidana, maka mereka bisa membuat laporan polisi model A. Kemudian ada laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat. Contohnya, Anda datang ke kantor polisi membuat laporan. Nah, polisi yang menerima laporan itu membuatkan laporan polisi. Jadi ada dua model laporan polisi tadi ya. Laporan polisi model A dan laporan polisi model B. Nah, kaitannya dengan tema kita tadi, polisi tidak harus menunggu laporan untuk melakukan penyidikan. Ya, kalau mereka menemukan sendiri, mengetahui sendiri, maka mereka bisa membuat laporan polisi model A. Nah, laporan polisi inilah yang akan menjadi dasar dilakukannya penyidikan oleh penyidik.
kalau perkara pidananya adalah delik biasa. Ya, kalau delik aduan kan harus ada yang ngadu. Kalau delik biasa tidak perlu ada yang ngadu. Misalnya ada kejadian perampokan misalnya kan. Lalu polisi mengetahui atau dia mengalami sendiri atau dia lihat langsung gitu. Dia langsung bisa membuat laporan polisi model A dan menyerahkannya kepada penyelidik dan atau penyidik untuk dilakukan proses hukum. Tidak perlu menunggu laporan orang, korban dan sebagainya. Bisa dilakukan. Nah, apalagi ada laporan kan lebih bagus. Jadi, kesimpulannya polisi bisa melakukan penyidikan tanpa harus ada laporan dari masyarakat apabila deliknya lah delik biasa. Nah, biasanya hal-hal ini diawali oleh temuan-temuan atau informasi yang didapat oleh polisi bagian intel. Nah, polisi bagian intel ini dia membuat laporan informasi namanya teman-teman. Jadi dari laporan informasi ini akan dilakukan penyelidikan oleh penyelidik. Dan kalau ternyata memang betul ada dugaan tindak pidana di sana, maka dibuatlah laporan polisi. Awalnya laporan informasi, lalu meningkat ke laporan polisi. Nah, dari laporan polisi ini bisa dilakukan penyidikan. Misalnya nih, kalau kita bicara tentang cyber atau internet atau medsos, karena ada patroli cyber tuh. Nah, patroli cyber ini memantau apakah ada dugaan tidak pidana yang berseliweran di internet misalnya. Lalu ternyata ditemukan ada. Nah, polisi itu bisa membuat laporan polisi model A untuk dilakukan tindakan penyidikan, untuk melakukan proses hukum. Begitu.